Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita berkaitan dengan Yesus yang mengutus 70 murid. Jadi Yesus mengutus 70 murid ini untuk pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan hendak mengunjunginya. Jadi mereka diutus pergi berdua-dua. Jadi dari fenomena ini, dari pengalaman ini, kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, berpikiran bahwa dalam menjalankan misinya, Yesus membutuhkan manusia, atau Allah dalam merencanakan karyanya, dia membutuhkan kehadiran manusia. Meskipun manusia itu adalah ciptaannya sendiri, dia membutuhkan manusia untuk terlibat dalam karyanya, untuk melanjutkan misinya, yaitu mewartakan kabar sukacita Injil atau keselamatan yang Allah sediakan bagi semua orang. Allah, terlepas dari ke-70 murid ini, sebelum dia datang atau menjalankan misinya ke dalam dunia, dia memakai Maria, menawarkan Maria agar mau mengandung sang sabda di dalam rahimnya. Jadi Allah memakai Maria sebagai manusia untuk mengandung sang sabda, untuk melahirkannya. Di sini Allah membutuhkan Maria. Dan walaupun Allah membutuhkan manusia, tetapi Allah berkarya penuh di dalam karyanya itu. Di mana Yesus ketika Maria menjawab ya, Roh Kudus berkarya di dalam rahim Maria, membentuk Yesus demikian rupa. Yesus pun terbentuk dengan mengambil daging Maria, sehingga Yesus itu dikatakan sebagai sungguh manusia. Di sisi lain, pada kesempatan ini telah kita mendengarkan bagaimana Tuhan juga mengutus atau memakai manusia, diutusnya kemudian untuk pergi mewartakan kerajaan Allah itu sudah dekat, memberitakan kabar sukacita Injil, yaitu kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan dalam perutusan itu, Tuhan
setidaknya atau dari bacaan ini setidaknya ada dua hal yang ditampilkan di sana. Pertama, lepas bebas. Lalu kemudian yang kedua, kuasa diberikan kepada murid yang diutusnya. Dalam tugas perutusannya, Yesus mengingatkan supaya para murid yang diutus itu jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun. Artinya bahwa tujuan dari semua itu supaya manusia atau murid yang diutusnya itu tidak melekat pada hal-hal duniawi, tetapi mereka lepas bebas sehingga ruang mereka mewartakan kerajaan Allah atau mewartakan Allah itu sungguh terbuka atau tersampaikan kepada orang-orang yang mereka jumpai. Dalam hal ini juga kita bisa mengerti bahwa yang menjadi hal penting dari perutusan murid-murid itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Artinya mereka mewartakan Yesus, bukan mewartakan diri mereka sendiri. Yesuslah yang mereka wartakan. Apa yang menjadi kehendak Allah, itu yang mereka sampaikan kepada para pendengar mereka atau kepada orang-orang yang mereka tujuan perutusan mereka. Dan dari perutusan itu pula Yesus tak lupa untuk setidaknya menjadi pembuka dari setiap perjumpaan yang mereka alami untuk memberikan salam damai. Jadi ketika salam damai itu diterima, maka roh Allah itu berada di atas orang itu, atau salamnya itu diterima oleh orang itu dan tinggal di situ. Ya, tentu di situ bukan tinggal makan tidur, tetapi bekerja sambil mewartakan kerajaan Allah itu. Di sisi lain, Tuhan dalam perutusan para murid itu juga mereka diberi kuasa, di mana Tuhan mengatakan, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sembuhkanlah orang sakit. Artinya mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ya. Siapa yang sakit, mungkin dengan doa mereka, pencurahan Roh Kudus yang mereka berikan, orang tersebut diharapkan bisa mengalami kesembuhan. Kalau di penginjil lain, penginjil sinoptik yang lain dikatakan bahwa mereka diberi kuasa selain menyembuhkan, tetapi juga kuasa untuk mengusir roh jahat. Ya, jadi Yesus sendiri yang memberi mereka kuasa. Dengan demikian, yang berkarya di sana itu adalah kuasa Allah, bukan kuasa manusia itu, bukan kuasa para murid itu. Sehingga yang menjadi pangkal atau tujuan pewartaan mereka itu adalah Allah yang berkarya, sudah berkarya di dalam dunia kita ini. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, kita sebagai orang yang telah dibaptis tentu semangat kemuridan ini juga kita alami. Di mana di balik pembaptisan yang kita terima, kita diutus ke tempat kita masing-masing, baik di tempat kita bekerja, di tengah lingkungan masyarakat, maupun dalam keluarga. Jadi di sana kita hadir sebagai pembawa kabar sukacita, di mana melalui tindakan kita, kata-kata kita, perbuatan kita, setidaknya menggambarkan atau memancarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam lingkungan kerja mungkin kejujuran itu penting. Bertindak adil, persaudaraan itu perlu dibangun ya sebagai bentuk ekspresi diri kita yang memang Allah kehendaki supaya hidup bersama sebagai saudara. Dalam lingkungan masyarakat terlibat penuh dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk membangun nilai kemanusiaan. Dalam keluarga, tentu dalam hal ini kita hadir sebagai pembawa kabar sukacita ya, dengan mencintai seluruh anggota keluarga, memberikan yang terbaik kepada seluruh anggota keluarga. Tidak hanya itu tugas perutusan kita. Meskipun kita tidak seperti para murid yang dulu harus jalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tetapi semangat pembaptisan itu setidaknya juga memberikan kita sebuah dorongan bahwa kita diutus di tengah lingkungan seperti itu. Dan juga teman-teman, dalam konteks gereja Katolik, kita sebagai umat Allah juga mendoakan
agar banyak orang terpanggil untuk bekerja, berkarya di ladang Tuhan. Secara khusus untuk menjadi imam. Jadi menjadi imam itu merupakan panggilan yang sangat dibutuhkan dalam gereja Katolik, sebab imam itu akan bertugas ya untuk melayani umat sedemikian rupa, atau mereka mempunyai tugas fokus pada pelayanan sabda, sakramen dan sebagainya. Kehadiran para imam akan membantu kita untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Teman-teman saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.